Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya OBB Hakim Megamulia akan mereview kembali topik-topik yang telah kita pelajari di pendidikan kewarganegaraan yang dibimbing oleh Bapak Ludovicus Bumanwadu. Pertama, saya akan mereview hakikat pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan integrasi nasional. Hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila, kepribadian bangsa, dan juga meningkatkan serta untuk melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber dari budaya yang telah ada sejak dahulu. Hakikat pendidikan pada kewarganegaraan sebagai salah satu pelajaran ialah memiliki suatu tujuan yang penting dalam pembentukan jati diri individu yang hidup dalam kehidupan yang majemuk, baik dalam kemajemukan suku, agama, ras, dan juga budaya serta bahasa yang membangun suatu karakter bangsa, dan juga sebagai bangsa yang cerdas dalam bicara, tingkah laku, dan juga suatu karakter yang berlandaskan dengan UUD dan Pancasila sebagai filsafat negara. Lalu, apa saja yang kita pelajari dari pendidikan kewarganegaraan? Pertama, kita akan mempelajari hak asasi manusia. Di dalam pembahasan ini ada generasi penerus yang akan diajarkan mengenai hak-hak manusia yang hidup di dunia ini. Kedua, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai penerus bangsa, akan diberikan suatu pemahaman mengenai suatu proses berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban seorang warga negara terhadap negerinya. Ketiga, bela negara. Dalam pembahasan ini, mereka akan memberikan suatu pemahaman mengenai sebuah makna dari bela negara. Kemudian mereka akan diberikan contoh bela negara yang bisa dilakukan. Selain itu ada pula pemahaman yang mengenai demokrasi Pancasila. Yang keempat adalah wawasan Nusantara. Yang kelima, ketahanan nasional. Dalam pembahasan ini, murid-murid akan diberikan suatu pemahaman mengenai tentang konsep ketahanan nasional yang bisa menjamin untuk keberlangsungan hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Keenam, politik strategi nasional bertujuan untuk mengikuti suatu perkembangan zaman dan perdagangan yang bebas. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pendidikan kewarganegaraan? Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan akan memberikan pengajaran tentang tujuan pendidikan berbangsa dan bernegara untuk mendorong suatu generasi dan pencetus bangsa untuk mendapatkan suatu pemahaman mengenai cita-cita nasional dan juga tujuan negara, agar dapat cepat dan tanggap dalam membuat keputusan-keputusan yang penting dan bertanggung jawab, baik dalam penyelesaian masalah individu maupun berkelompok. Sebagai sarana untuk menciptakan warga negara yang memiliki kecerdasan, keterampilan, dan juga karakteristik yang setia terhadap bangsa negara dan diwujudkan dalam kebiasaan berpikir maupun berperilaku dengan amanah yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan UUD 1945. Dan yang terakhir dari hakikat ini, tujuan umum dari pendidikan kewarganegaraan.
Secara umum, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki tujuan untuk mendidik setiap warganya agar negara menjadi lebih baik dan paham juga mengenai secara rasional dengan konsep dan norma Pancasila sebagai Pancasila, dan juga dari dasar sebuah ideologi dan juga pemahaman hidup negara Republik Indonesia, paham dengan konstitusi, undang-undang dasar, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, mendalami dan berkeyakinan tentang dalam tatanan moral seperti yang terkandung di dalam Pancasila, mengamalkan dan juga merefleksikan hal-hal sebagai cerminan dari tingkah laku di dalam kehidupan dengan penuh keyakinan dan nalarnya sesuai dengan kehidupan cita-cita UUD dan juga Pancasila. Kita memasuki bab yang kedua, yaitu identitas nasional. Identitas nasional berasal dari identitas dan nasional. Identitas bahasa harfiah tanda atau jati diri, dan nasional adalah merupakan kata nation yang berarti bangsa atau negara. Identitas nasional Indonesia terbagi dalam 3 bidang. Identitas fundamental, yakni Pancasila sebagai filsafat bangsa, hukum dasar, pandangan hidup, etika politik, dan paradigma pembangunan. Dan identitas instrumental yang meliputi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, Garuda Pancasila sebagai simbol, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah identitas alamiah Indonesia sebagai negara kepulauan dan kemajuan terhadap sukunya, budaya, dan agamanya. Penjelasan identitas nasional antara lain: pertama, unsur-unsur yang ada dalam identitas nasional adalah Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran cita-cita, dasar hukum, dan sebagai falsafah dari bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, landasan konstitusi bagi bangsa Indonesia yang dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia telah diakui dan digunakan sejak Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, lambang negara, yakni Garuda Pancasila. Beserta Garuda Pancasila sebagai lambang bangsa melambangkan kemegahan negara, seekor burung Garuda yang berdiri tegak, kepalanya menghadap ke kanan, mengembangkan sayapnya ke kanan dan ke kiri. Dan Bhinneka Tunggal Ika, yakni adalah semboyan untuk mempersatukan seluruh suku-suku dan agama yang ada di Indonesia. Kelima, bendera merah putih sebagai simbol cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang merah berani dan putih adalah suci. Dalam pasal 35 Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan bahwa bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Terakhir, lagu kebangsaan
ialah Indonesia Raya. Karya Wycliffe Supratman ini begitu menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran. Faktor pembentuk identitas nasional. Identitas nasional ini terbentuk dari 6 unsur, yakni sejarah yang dilatar belakangi era kejayaan Majapahit untuk menyatukan Nusantara. Yang kedua adalah kebudayaan, karena Indonesia memiliki kebudayaan sangat banyak, beragam, dan itu sangat mempengaruhi dari identitas nasional yang digambarkan dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu. Terus budaya yang unggul. Budaya unggul semangat yang mengubah kita harus berbaik. Jadi dalam UUD 45 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang untuk mengembangkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Suku bangsa seperti yang ada di atas, suku bangsa yang ada di Indonesia sangat beragam dan sangat banyak. Agama yang ada di Indonesia itu juga sangat banyak, dari agama Islam, agama Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa adalah atribut untuk kita berkomunikasi dengan satu dengan yang lain. Yang terakhir adalah pengertian dari integritas nasional. Integritas nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrate yang berarti mempersatukan, dan nasional berarti negara. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan maupun wilayahnya. Di satu sisi, ini membawa dampak positif karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang secara bijak atau mengelola budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, ini menimbulkan sebuah tantangan untuk menyatukan semua budaya dan suku yang ada di Indonesia. Dan bisa saja ini untuk mengancam keutuhan dari bangsa Indonesia. Konsep integrasi nasional terbagi menjadi dua, yakni vertikal dan horizontal. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional: adanya faktor sejarah sebagai nasib bangsa yang terjajah, rasa cinta tanah air dari warga negara, keinginan untuk bersatu sesuai dengan peristiwa Sumpah Pemuda, adanya kesepakatan dan konsensus nasional berupa lagu kebangsaan dan bendera yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi menghambat integrasi nasional, yakni adanya ancaman dari luar seperti terorisme, kondisi masyarakat yang heterogen menjadikan warga susah untuk diintegrasi. Yang ketiga, kurang meratanya pembangunan menyebabkan beberapa daerah merasa saling iri karena ketimpangan sosial yang terjadi pada wilayahnya. Adanya faktor yang bias memecah belah beberapa wilayah. Wilayah suatu negara yang terlalu luas, contohnya seperti Indonesia yang
sangat banyak suku, banyak budaya, dan sangat beragam, dan banyak sekali pulau yang sangat rawan terhadap perpecahan. Oleh karena itu kita harus bisa merangkul dan memperkuat integrasi nasional yang ada di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.